ชิดๆกันเลยครับขอเชิญบัณฑิตคณะเขาเรียกแล้วนี่ไปถ่ายรูปกันดีกว่า Selamat datang di KJT Nerd, Korea, Jepang, Thailand Nerd. Tempatnya cerita alur film Korea, Jepang, dan Thailand. Balik lagi di segmen cerita film Thailand. Dan kita akan membahas film berjudul Shutter. Film ini menceritakan tentang seorang fotografer yang diganggu oleh sesosok hantu. Nah, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung meluncur. Cerita berawal di saat sekelompok orang sedang minum-minum setelah resepsi pernikahan salah satu dari mereka. Tun dan Jen pun pulang. Karena asik mengobrol, mereka tidak sengaja menabrak seorang wanita. Tapi bangsatnya, Tun malah menyuruh Jen langsung tancap gas. Ditinggallah si wanita itu. Tun adalah seorang fotografer. Di tengah bekerja, ia mengalami hal aneh. Pulang dari sana, Jen sepertinya masih merasa bersalah atas kejadian malam itu. Tapi Tun dengan santainya malah menyuruhnya melupakan kejadian itu. Emang kampret. Keesokan harinya, saat Tun mengambil hasil foto di tempat cuci foto, dia mengkomplain karena beberapa hasil fotonya ada siluet putih. Tapi saat dicek oleh si engkoh pemilik toko, ternyata roll negatifnya lah yang rusak. Di sisi lain, Jen saat ini mampir ke rumah Tun. ทันได้ยินไหม Ternyata cuma mimpi. Besoknya, di antara foto-foto rusak Tun itu, terdapat foto yang menangkap sesosok hantu. Karena penasaran ada apa dengan mereka berdua, mereka pun pergi ke tempat di mana mereka malam itu menabrak seorang wanita. Tapi saat bertanya pada petugas yang berjaga di sana, tidak ada kejadian tabrak lari sama sekali. Teman Tun yang dimintai tolong untuk mengecek seluruh rumah sakit di kota itu pun tidak mendapatkan kabar tentang korban tabrak lari di seluruh rumah sakit. Ada yang aneh. Sepulang dari sana, Tun mencuci sendiri foto penampakan yang tidak sengaja ia tangkap. Si engkoh yang punya toko cuci foto pun tidak percaya dengan foto penampakan itu. Saat ini Jen sedang berada dalam kelas. Karena terus kepikiran tentang hal aneh itu, ia pun keluar dari kelas. Dan tidak sengaja melihat tabloid tentang foto penampakan. Tun saat ini sedang berada di dalam kamar gelap di rumahnya. Tiba-tiba Jen datang menghampirinya. Dan seketika telepon rumah Tun berdering. Halo? Lah, di perjalanannya menuju penerbit tabloid itu, Tun bercerita kalau lehernya sakit setelah kejadian tabrak lari malam itu. Mungkin itu akibat kepalanya yang sempat terbentur. Saat sampai di sana, ternyata kumpulan foto tabloid itu semua hasil editan. Plok. Mereka lalu menemui si bos. Si bos mengaku kalau kebanyakan isi tabloid itu adalah palsu. Tapi, ada beberapa foto yang asli menurutnya. Dan ia percaya kalau sesosok hantu di foto itu pasti adalah orang yang memiliki hubungan dengan orang yang ada di foto. Entah itu ayah, ibu, anak, ataupun kekasih. Dan mereka pasti mempunyai sebuah pesan yang ingin disampaikan. Tun tetap ragu dengan keaslian foto-foto itu. Si bos lalu mengeluarkan foto polaroid yang secara logika tidak akan bisa melalui proses editing. Esoknya sehabis sesi foto, ขอบคุณครับพี่กุ้งไอ้อ้ำมึงไปดูหน่อยดิเฮ้ยไอ้อ้ำนั่นมึงเปล่าวะใครอ่ะกูถามว่าใครอ่ะฮะ
Setelah itu Tun pergi mengecek masalah lehernya. Tapi ternyata tidak ada yang aneh dengan hasil pengecekan. Lah, kok bisa? Pulang dari sana, Tun menjemput Jen di kampus. Lagi-lagi mimpi. Saat keluar dari kamar, ternyata ada temannya yang baru saja menikah itu mampir ke rumah Tun. Dia kelihatan stres dan memaksa Tun memberikan sebuah foto. Tapi Tun tidak mengerti apa yang dimaksud temannya itu. Dia pun langsung menelpon istrinya untuk menjemputnya. Tapi di tengah menelpon, dia malah pergi dari sana. Keesokan harinya, Jen ngeh kalau siluet putih itu mengarah ke sebuah ruangan di kampusnya. Dia pun pergi ke sana. Siluet putih itu ternyata menunjukkan Jen ke ruang laboratorium kampus. Jen pun mulai memfoto-foto dengan Polaroid yang dia bawa. Foto yang jatuh itu ternyata adalah orang yang sama dengan yang ia tabrak malam itu. Orang itu bernama Natre. Jane juga menemukan beberapa foto lama Natre. Dan sepertinya dia dulu dekat dengan Tun. Tun saat ini sedang mampir ke rumah temannya yang waktu itu kelihatan stres. Keadaan rumahnya seperti kapal pecah. Dan tiba-tiba teman Tun pun meninggoy. Ternyata bukan cuma dia saja yang meninggoy, tapi seluruh temannya juga meninggoy dengan cara yang sama. Jen lalu mengeluarkan foto Tun bersama Natre dan mulai menanyainya. Tun pun menceritakan tentang Natre, di mana saat kuliah dulu Natre dianggap aneh. Tun kasihan padanya, karena semakin dekat mereka akhirnya pacaran. Natre sangat sayang pada Tun, tapi Tun menjalani hubungan backstreet dengan Natre karena gengsi dengan teman-temannya. Dan saat Tun meminta putus dengan Natre, Natre yang sudah terlanjur amat sangat cinta dengan Tun malah mencoba bunuh diri dengan memotong nadinya. Udah gila. Setelah kejadian itu, Natre pun menghilang. Tun tidak tahu lagi kabarnya. Tun jadi stres memikirkan nasibnya yang kayaknya akan bernasib sama seperti teman-temannya. Dia pun berencana mencari rumah Natre. Saat mampir ke toilet untuk buang hajat,มีทิชชู่ป่ะครับ เขาขี้ก่อนได้ไหมคะ plok goblok. Dia pun melanjutkan perjalanannya. Di perjalanan, Tun lagi-lagi dibayang-bayangi oleh Natre. Untung aja nggak kecelakaan. Saat sudah dekat dengan alamat rumah Natre, Tun menanyakan alamat itu pada orang lokal di sana. Tapi saat itu ada seorang bisu kecil yang terus-menerus memperhatikan Tun. Aneh. Akhirnya mereka sampai di rumah Natre. Tapi anehnya ibu Natre mengatakan kalau Natre sedang tidur. Karena merasa janggal, Tun memberanikan dirinya pergi ke kamar Natre. Dan ternyata ibu Natre ternyata tidak menerima kepergian anaknya itu dan memilih tidak mengkremasi jasadnya. Tapi karena dibujuk oleh Jen, akhirnya prosesi kremasi pun dilakukan. Dan ternyata setelah Natre putus dengan Tun, dia pulang ke rumah ibunya dan mulai mengkonsumsi obat yang akhirnya membuatnya overdosis. Tapi saat dibawa ke rumah sakit, saat sadar, dia malah melompat dari atap gedung rumah sakit. Saat di hotel, Tun tidak bisa tidur karena kepikiran tentang betapa bajingannya dia saat itu.
ไปก่อนนะเจ มึงหนีกูไว้ทำไม Tun pun terjatuh, tapi untungnya dia masih hidup. Dan hari itu adalah hari jasad Natre dikremasi. Maka mereka berharap semua gangguan yang mereka alami telah berakhir. Hari-hari pun berlalu. Saat Jan mengambil hasil cuci foto di toko, ada beberapa foto yang ikut tercetak. Dan ada yang janggal di foto-foto itu. Lagi-lagi Natre. Dia seperti menunjukkan suatu tempat di laci rumah Tun. Lalu Jan menemukan sebuah roll negatif, dan saat dia cuci negatif itu, tidak disangka ternyata foto itu adalah foto Natre yang sedang diperkeos oleh teman-teman Tun. Lebih bangsatnya lagi, Tun lah yang memfoto aksi pemerkeosan Natre itu. Jan pun marah dan langsung pulang. Saat Tun membakar foto-foto penampakan itu, dia melihat foto Polaroid yang sempat Jan jepret. Karena itu, dia pun menantang Natre untuk menunjukkan wujudnya. Tun pun mempotret seluruh sudut ruangan di rumahnya. Tapi hasilnya nol. Karena kesal, Tun melempar Polaroidnya. Dan tiba-tiba... alangkah kagetnya Tun melihat hasil jepretan itu. Ternyata selama ini pegal di lehernya dan kejadian aneh lainnya mengarah pada... Natre lalu menutup mata Tun. Tun jadi tidak bisa melihat. Dia pun berakhir sama seperti teman-temannya yang sesama bajingan itu. Tapi ternyata penderitaan Tun tidak sampai situ. Dia ternyata masih hidup, mengalami gangguan otak, dan akan terus hidup dengan menggendong Natre. Serem. Tamat. Sungguh ending yang sangat wadidaw. Jadi, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan jadi orang bajingan. Juga, jangan asal memacari orang karena kasihan. Selain membohongi diri sendiri, secara tidak langsung kita juga menyakiti perasaan pasangan kita. Jangan ya, oke? Oke, jadi itulah cerita alur film Shutter yang KJT Nerd bawakan. Dengan cerita cinta sampai mati Natre kepada Tun, rating yang KJT Nerd kasih buat film ini 8/10. Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke? Kalau begitu, KJT Nerd signing out.